Baik, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama pemaparan mengenai kemampuan bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Ibu Dora Angelina Arwan, SPD MHUM. Halo, selamat pagi Bu Dora. Selamat pagi Kak Alan. Bagaimana kabarnya Bu? Baik sekali dan semoga demikian juga dengan Kak Alan serta sobat berprestasi dan Bapak Ibu dosen pendamping serta kemahasiswaan semua. Baik, kepada Ibu Dora, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Alan. Saya mohon izin, saya akan share screen untuk paparan yang berikutnya. Semoga sudah bisa tampak di layar saat ini. Ya Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi sobat berprestasi dan juga untuk Bapak dan Ibu baik pimpinan maupun dosen, pembimbing dan kemahasiswaan yang hadir pada saat ini. Penilaian bahasa Inggris tetap merupakan bagian daripada kegiatan Pilmapres mengingat bahwa kita tidak bisa terlepas dari bagian global citizenship saat ini. Dan partnership secara internasional juga terus digaungkan sehingga memang pilihan untuk bahasa internasional masih tetap kepada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang paling banyak digunakan saat ini. Secara singkat saya akan memberikan gambaran di mana letak penilaian bahasa Inggris pada Pilmapres 2021 ini. Untuk program sarjana seperti yang tampak pada layar, di seleksi tahap 1 belum ada. Tetapi bagi peserta yang lolos di tahap kedua, maka mulai akan ada penilaian bahasa Inggris sebesar 20%, dan terakhir nanti di babak final juga tetap akan ada, namun penilaiannya akan merupakan bagian dari kepatutan dan kelayakan. Nah, bagaimana dengan diploma? Untuk program diploma juga demikian. Belum ada di seleksi tahap 1 atau di tingkat wilayah, tetapi baru akan ada bagi mereka yang akan lolos di tahap kedua, yaitu juga sebesar 20%, dan nanti akan ada kembali pada babak final sebagai bagian dari kepatutan dan kelayakan. Nah, secara spesifik, bentuknya adalah penilaian kemampuan berbahasa Inggris berdasarkan video. Ya, jadi untuk program sarjana, topik yang dipilih adalah topik SDGs yang berbeda dengan gagasan kreatif yang sudah dituliskan. Lalu berikutnya untuk jenis pidatonya bisa dipilih satu saja di antara informatif, persuasif, atau motivational. Nanti saya akan berikan kurang sedikit gambarannya supaya mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang akan mendampingi mahasiswa ataupun mahasiswa yang bersangkutan itu ingin mengetahui apa kurang lebih kira-kira perbedaan dari ketiganya. Durasinya adalah sepanjang 5 menit saja. Untuk diploma juga sama, ya. Jadi memang tidak ada perbedaan yang sangat berarti. Untuk topik masih juga sama, boleh dipilih dari salah satu topik SDGs dan harus berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan di produk inovatifnya. Jadi silahkan, tema SDGs itu besar sekali, ada 17. Kalau satu sudah dipakai, maka silahkan memilih topik yang lainnya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang SDGs. Begitu. Begitu pula dengan bentuk jenis pidatonya. Silahkan dipilih salah satu saja, boleh informatif saja, atau persuasif saja, atau motivational saja, juga dengan durasi 5 menit. Sekarang lebih rinci, kita akan melihat contoh-contoh dari penilaian berbasis video. Ya. Jadi sebagai contoh, misalkan sobat berprestasi sudah memilih isu terkait pendidikan berkualitas. Apakah itu untuk gagasan kreatifnya atau mungkin untuk produk inovatifnya, ya. Nah, untuk video presentasi berbahasa Inggrisnya, silahkan dipilih isu yang lain. Jadi contohnya, silahkan dipilih isu terkait kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana realisasinya? Ya, sebagai contoh,
Jadi silahkan, boleh apakah sifatnya akan informatif atau yang sifatnya memberikan informasi saja, ya. Jadi boleh mungkin tentang definisinya, deskripsinya, kurang lebih seperti itu ya, uraian, paparan yang sifatnya bertujuan hanya memberikan informasi kepada audiens. Atau persuasif, ya. Persuasif itu sifatnya satu, bisa mengkonfirmasi apa yang sudah diyakini oleh audiens atau bahkan mengubah ya apa yang biasanya selama ini diyakini oleh audiens, tetapi dengan kemampuan dari pembicara untuk menghadirkan alasan ya, jadi reasoning, critical thinking di dalam paparannya, maka di akhir dari menjelaskan pidato yang sudah direkam, audiens bisa mengubah apa yang selama ini, oh ternyata kurang tepat, yang tepat adalah apa yang sudah dibawakan di dalam pidato yang diberikan. Dan bahkan lebih jauh, bahkan kalau sudah terkonfirmasi, sudah menyepakati, juga ingin act out atau melakukan, turut melakukan gerakan ataupun aksi dari apa yang dipaparkan di dalam pidatonya. Ya, nah itu yang terakhir, motivational. Jadi kalau motivational itu sifatnya bukan hanya sekedar sudah yakin bahwa ini ada yang terbaik, tetapi isinya juga lebih banyak himbauan untuk menggerakkan siapapun yang benar mendengarkan ikut melakukan, ya, terbawa di dalam aksi-aksi gerakan yang dipaparkan. Nah, itu motivational. Ya, nah jadi silahkan boleh dipilih di mana yang mungkin menurut peserta saya lebih senangi, saya lebih merasa nyaman untuk membawakan, atau saya merasa lebih menguasai, boleh dipilih salah satu saja. Ya, beberapa contoh-contoh kami coba berikan ada di sini. Misalkan topik ya, boleh salah satu dari 17 selama tidak sama dengan gagasan kreatif atau produk inovatifnya. Traveling safely during pandemic. Silahkan mau dibahas apakah lebih kepada isu terkait dengan hal-hal yang berpengaruh pada dampak kesehatan, atau mau dipilih dari sisi communities-nya, ya, sustainable communities misalnya. Nah, apakah saya mau pilih ini sebagai informasi saja supaya saya bisa mengedukasi audiens, atau sampai pada tahap tertinggi mengajak mereka untuk melakukan ini. Maka sifatnya nanti dalam pemilihan kata-katanya juga akan banyak frasa-frasa terkait menghimbau, mendorong ya, mengencourage, lalu menyemangati ya. Nah, kurang lebih idenya adalah seperti itu. Contoh yang lain bisa maintaining self-wellness, ya, bisa impactful startup, atau steps to gain success in business, atau making your cars more eco-friendly. Ya, mungkin ada yang tertarik di bidang climate change, atau mungkin hal-hal yang sifatnya lebih untuk melestarikan ekosistem, begitu ya. Starting e-commerce and making money at home, atau juga boleh tentang ways to live in harmony with others, ya. Nah, silahkan sobat berprestasi tentukan, dan jangan lupa sekarang kita akan masuk pada proses perekamannya. Berikut adalah rambu-rambu perekaman, ya. Jadi pastikan tampilan setengah badan menghadap kamera statis, jadi tidak akan mempengaruhi penilaian apakah menggunakan 2 kamera atau 3 kamera, cukup 1 kamera saja ya. Bahkan sobat prestasi, apabila mungkin hanya bisa difasilitasi dengan smartphone sekaligus, silahkan, selama resolusinya cukup baik, tampilannya cukup jelas, suaranya juga terdengar dengan baik dan jelas. Lalu yang kedua, rekaman dibuat tanpa melalui proses editing. Jadi tidak perlu ada bumper, ada slide perkenalan ya. Langsung saja dimulai dengan memperkenalkan diri, menyebutkan jangan lupa tema SDG yang dipilih dan topik yang akan dibawakan, serta menyebutkan jenis pidato yang dipilih. Lalu selanjutnya video diunggah, mohon maaf,
Selanjutnya video diunggah di laman YouTube sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena nanti pasti akan ada agenda-agenda yang diberikan, bisa terus dipantau Instagram Pusprestasnya. Dan yang pasti jangan lupa memasukkan URL video dengan benar ya, secara lengkap ke laman yang akan ditentukan oleh Puspresnas dan tidak dikunci atau tidak dibuat private sehingga bisa diakses dan dilihat untuk dinilai. Nah, ini rambu-rambu perekaman ya. Saya lanjut sekarang terkait dengan penilaian. Pada tahap kedua, baik di sarjana dan diploma, penilaiannya akan meliputi aspek content, jadi isinya, accuracy, ketepatan pada saat membawakan baik itu secara grammar maupun secara meaning, itu penuh, fluency bukan hanya kelancaran tetapi bisa dipahami semua info atau meaning yang disampaikan, pronunciation, dan yang terakhir adalah overall performance. Secara rincinya sudah kami cantumkan pada rubrik penilaian yang dapat dilihat pada lampiran di masing-masing pedoman. Program sarjana dan diploma pada babak final juga akan dinilai, namun berbasis pengamatan keterampilan berbahasa Inggris di dalam kegiatan babak final. Jadi bedanya kalau di seleksi tahap 2 itu sifatnya lebih satu arah saja, sementara pada babak final maka akan dilihat kemampuan untuk juga berinteraksi. Ya, jadi dua arah, menyampaikan pendapat, menyampaikan fakta, lalu juga bisa bertanya, menjawab pertanyaan, memahami pertanyaan, sehingga aspek yang akan diamati meliputi content accuracy, fluency and pronunciation, ditambah comprehension and response, dan overall performance. Dan kembali secara detailnya bisa dilihat di rubrik penilaian di masing-masing pedoman, dan itu terdapat di bagian lampiran. Saya rasa ini yang esensi dari penilaian bahasa Inggris. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses untuk sobat berprestasi yang akan mengikuti ajang ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Alan. Baik, terima kasih Bu Dora atas pemaparannya mengenai kemampuan bahasa Inggris. Semoga teman-teman semua bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan dalam penilaian kemampuan berbahasa Inggris pada ajang Pilmapres tahun ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya, Bu. Baik, Siap, Kak Alan. baik, selanjutnya akan kita simak bersama pemaparan mengenai kegiatan pembekalan Pilmapres Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rudolf Woodrow Matindas. Halo, selamat pagi Pak Matindas. Mohon maaf masih ke mute, Pak. Siapa yang mute saya? Sekarang sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Saya akan dibantu sama Ibu Lutfi untuk menayangkan screen. Jadi saya tidak sesi ini komputer saya agak punya masalah dalam soal ini. Baik, Pak. Mungkin bisa secara langsung ya, Pak, Iya, kita kepada bisa Pak langsung. Matindas saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih, Sobat Prestasi Mahasiswa. Saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai pembekalan babak final. Gambar pertama ini mau mensimbolkan bagaimana perjalanan mahasiswa prestasi itu menjaga keseimbangan. Filosofi dasar dari Pilmapres adalah keseimbangan antara hal-hal yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ada perjuangan belajar dengan beban buku yang sedemikian banyak, tetapi juga ada kebutuhan untuk mencapai hal-hal yang bersifat prestasi. Kita lanjutkan saja pada alur pikir di slide kedua. Bisa dibantu panitia untuk ke slide 2. Bu
Lutfi atau siapa panitia yang bisa membantu dalam penayangan slide yang kedua? Baik, Prof. Kita coba. Ini. Saya menunggu. Tutup aja. Ya, tentang alur pikir ya. Ya udah. Jadi siapapun yang menyandang gelar Mapres itu akan menjadi pribadi yang sulit menghindari sorotan publik. Di satu pihak mereka harus memiliki rekam jejak prestasi yang mengagumkan, dan di lain pihak mereka harus mampu menampilkan perilaku yang layak dijadikan panutan. Tidak cukup dia adalah orang yang hebat di dalam prestasi, baik prestasi belajar maupun prestasi di luar bidang akademik, tetapi juga dia harus mampu menampilkan perilaku yang tidak menimbulkan aib. Ada dua pilihan untuk mendapatkan mahasiswa yang memenuhi kriteria di atas. Yang pertama, hanya menseleksi, memilih secara ketat mahasiswa yang memang sudah memenuhi semua persyaratan. Pilihan yang kedua adalah melonggarkan seleksi dan kemudian membekali mahasiswa yang sebetulnya memiliki potensi, tapi sejauh ini belum sempat mengasah atau mewujudkan potensinya. Pihak panitia menyadari bahwa kondisi kampus itu sangat heterogen. Ada kampus-kampus besar yang mampu memfasilitasi para mahasiswanya untuk mengasah hal-hal yang sifatnya potensi menjadi kompetensi. Tetapi cukup banyak perguruan tinggi yang belum mampu untuk memberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas dari universitas-universitas atau perguruan tinggi Poltek yang punya nama. Oleh karena itu, kemudian diambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah menyelenggarakan babak final sebagai sekaligus seleksi maupun pembekalan. Jadi akan ada proses di mana para finalis mendapatkan pembekalan yang dibutuhkan untuk menyandang gelar mahasiswa prestasi. Slide berikut, tolong. Ya. Secara umum, tujuan dari penyelenggaraan babak final dan pembekalannya adalah menyelenggarakan sebuah kegiatan yang punya sekaligus dua fungsi. Fungsi yang pertama, kegiatan itu akan jadi sumber data bagi para juri untuk mengakses, menilai kompetensi dan karakter finalis secara lebih akurat dan lebih akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi di lain pihak, kegiatan itu sekaligus akan menjadi sumber belajar bagi para finalis untuk mengembangkan soft skill yang mereka butuhkan untuk mengemban peran sebagai mahasiswa berprestasi. Bagaimana bentuk kegiatannya? Kita lihat di slide berikutnya. Sebenarnya, tiap kegiatan yang dilakukan dalam babak final itu adalah eksperimen sosial. Eksperimen sosial untuk menghasilkan sejumlah data, dan data ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan cara-cara yang lebih efektif, efisien, dan tidak boleh dilupakan etis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini akan diperoleh melalui diskusi tanya-jawab antara peserta setelah menyelesaikan persoalan yang diajukan. Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya hampir semua orang itu belajar dari pengalaman.
Bahkan kalau kita mau mengatakan bayi itu belajar sejak masih belum bisa mengerti bahasa, dia belajar dari pengalaman, bukan sekedar dari pengasuhnya. Pengasuh hanya bisa memfasilitasi, tapi proses belajarnya sendiri dialami berdasarkan bayi yang belum bisa mengerti bahasa orang lain menganalisis pengalamannya. Kalau kita coba bandingkan, misalkan ada 3 anak yang mencoba untuk belajar menyetel, menghidupkan sound system. Anak pertama diajarin, diceramahin, dikasih penjelasan dan sebagainya, tanpa kesempatan untuk mencoba. Anak yang kedua suruh baca manual. Anak yang ketiga dilarang. Tetapi diam-diam dia nyoba-nyoba sendiri. Saya hampir yakin bahwa yang lebih cepat menguasai adalah yang mencoba. Menjadi lebih hebat lagi, lebih mudah lagi, kalau sebelum mencoba dia diberi contoh. Jadi kombinasi dari modeling dan kesempatan untuk mencoba. Tapi semua itu akan berbasis kembali kepada analisa terhadap pengalaman yang dijumpai. Sementara itu, di lain pihak, ketika peserta berinteraksi menyelesaikan tugasnya, juri akan mengamati peserta untuk menyimpulkan kompetensi peserta dalam sejumlah soft skill yang dijadikan kriteria untuk pemenang Pilmapres, yaitu kepemimpinan. Siapa-siapa di antara para mahasiswa di dalam diskusi yang kelihatan memiliki kemampuan mengarahkan teman-temannya, mempersuasi teman-temannya, kemudian memberikan pengaruh pada penyelesaian yang baik. Juga kemampuan berkomunikasi, mengungkapkan pemikiran-pemikiran, mengungkapkan termasuk keberatan-keberatan terhadap pendapat orang lain, tentu dengan cara-cara yang simpatik. Karena saran yang tidak pernah diungkapkan tidak bisa dipertimbangkan. Keberatan yang tidak pernah dikemukakan tidak bisa dijadikan pertimbangan. Itu pentingnya komunikasi, termasuk dalam komunikasi adalah menyampaikan gagasan, mengomentari gagasan orang lain, dan juga mengevaluasi gagasan orang lain secara kritis. Oleh karena itu juga akan ada penilaian terhadap kemampuan berpikir kritis, berpikir objektif, menggunakan data. Kemampuan pengendalian diri untuk tidak menampilkan tingkah laku emosional ketika pendapatnya dibantah oleh rekan yang lain. Lalu kompetensi kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bersifat terobosan. Kemampuan terakhir sudah disebutkan sebelumnya oleh Bu Dora adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena beberapa kegiatan akan diselenggarakan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ini semua gambaran mengenai kegiatan. Kalau kemudian ada yang bertanya, ini mendahului sebelum ditanya, persisnya acaranya apa? Saya ingin menganalogikan dengan situasi lain. Ketika diberitahu bahwa nanti akan ada tes, dijelaskan kira-kira tesnya seperti apa, lalu ada yang bertanya, soalnya seperti apa? Ada nggak soalnya? Nah, soalnya rahasia. Baru akan disampaikan pada waktunya. Tapi sekedar sebagai bayangan saja, eksperimen sosial itu bisa bersifat pertanyaan-pertanyaan yang menggugah insight, bisa berupa kegiatan menyelenggarakan usaha pemecahan masalah berdasarkan metode yang berbeda, lalu kemudian disimpulkan metode mana yang paling tepat, bisa dengan cara meminta peserta untuk bersaing
dalam cara bekerja sama, atau sebaliknya, bekerja sama melalui persaingan. Semua harus menyelesaikan sebuah tugas, tetapi untuk menyelesaikan tugasnya, informasinya harus dipertukarkan dengan peserta yang lain. Jadi kegiatan persisnya seperti apa, satu persatu kegiatan itu baru akan nanti dijelaskan secara lebih rinci pada hari pertama babak final. Saya kira hanya itu informasi mengenai kegiatan di babak final. Tentu saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, akan bisa kita diskusikan bersama. Saya kembalikan ke Salan, silakan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa Pak Matindas mengenai materi pembekalan Pilpres Nasional. Semoga teman-teman semakin semangat untuk mengikuti ajang paling bergengsi ini untuk bisa unleashing our potential together. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan mengenai demo penggunaan aplikasi Pilpres yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fatoni Rohman, MKOM. Halo, selamat pagi Pak Fatoni. Selamat pagi, Mas Alan. Sudah masuk? Sudah, Pak. Baik. Kepada Pak Fatoni, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu juri sekalian, kemudian tim Pilmapres, kemudian selamat pagi juga kepada teman-teman peserta sosialisasi Pilmapres. Beberapa ini saya siapkan slide-nya. Saya akan menjelaskan dari sisi bagaimana pendaftaran peserta Pilmapres. Saya izin share screen. Konfirmasi, Mas Alan sudah tampil slide saya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Mulai. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran di sistem Pilmapres. Perlu diketahui saat ini server di Pilmapres yang dikelola oleh tim Pusdatin di Kemdikbud itu ada mengalami maintenance yang untuk sekarang ini, untuk hari ini memang belum bisa mendaftar, tetapi akan saya jelaskan tata cara untuk mendaftar di sistem. Nanti akan diumumkan secepatnya setelah nanti servernya sudah tidak maintenance. Next. Oke, jadi nanti alamatnya masih tetap seperti tahun lalu ya, alamatnya di pilmapres.kemdikbud.go.id. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu yang kebetulan dari perguruan tinggi, ini alamatnya masih tetap, dan nanti ada sedikit perbedaan tentang cara mendaftar untuk tahun 2021 ini. Nah, kalau dibuka nantinya, ya sekarang masih mati, nanti tampilannya seperti ini yang kurang lebih sama, dan yaitu slide-nya nanti akan kita update ya mengikuti yang 2021, dan menu-menunya di atas ada CBT, kemudian ada registrasi dan login. Begitu. Nah, untuk alur pendaftaran di sistem, ini alur pendaftaran di sistem ya, bukan alur dari keseluruhan Pilmapres. Ini ada sedikit perubahan untuk tahun 2021, yang dimana peserta ini tahun ini tidak melakukan pendaftaran secara mandiri. Kalau tahun kemarin itu secara mandiri dengan membawa surat, tetapi untuk tahun ini didaftarkan oleh operator perguruan tinggi, sehingga nanti perguruan tinggi itu akan melakukan pendaftaran akun operator terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian setelah mendapatkan peserta didaftarkan oleh perguruan tinggi melalui akun tersebut, nah setelah itu peserta didaftarkan dan
seterusnya mengikuti alur proses Pilmapres yang tadi sudah dijelaskan kepada juri lain yang sebelumnya tadi, yang alurnya masing-masing untuk sarjana dan diploma. Untuk alurnya sendiri itu seperti ini. Jadi perguruan tinggi membuat surat pengajuan akun yang ditandatangani oleh pimpinan, ya, pimpinan perguruan tinggi, boleh rektor, boleh wakil rektor, yang itu formatnya kami bebaskan. Yang terpenting surat tersebut adalah surat resmi, ada kopnya, ada tanda tangannya, dan kalau sudah menggunakan tanda tangan digital, jadi menggunakan e-sign, boleh. Itu yang penting suratnya resmi oleh perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi melalui PIC yang ditunjuk, nanti perguruan tinggi akan menunjuk PIC, melakukan request akun di sistem. Nah, melakukan request akun di sistem ini dengan mengklik menu registrasi di menu atas, yang di tampilan atas, yang nanti tampilannya seperti ini, halaman registrasinya. Nah, itu ada memilih dari perguruan tinggi mana, kemudian email, ya, email resmi perguruan tinggi yang memang itu nanti ditujukan untuk menerima akunnya, beserta mengupload surat pengajuannya di sini yang berbentuk formatnya PDF. Jadi jangan sampai nanti format yang diupload doc ataupun JPG atau gambar atau yang lain. Jadi kami hanya menerima format PDF. Gitu. Ini ke alur. Nah, setelah diupload, kami dari admin Pilmapres akan memvalidasi suratnya sesuai, artinya dari nama perguruan tinggi yang diajukan dengan suratnya sudah sesuai, dan kemudian kami mengecek apakah memang suratnya ini sudah valid. Begitu. Kalau memang belum valid, ini akan kami tolak dan perguruan tinggi akan harus merevisi surat pengajuan akun. Gitu. Tetapi di sini kami akan memudahkan asalkan yang penting suratnya adalah surat resmi dan itu formal, ya, surat formal, kepadanya ditujukan kepada kami, akan langsung kami setujui, begitu, asalkan memang ada tanda tangan dari pimpinan. Nah, setelah kami setujui, nanti perguruan tinggi melalui email yang didaftarkan tadi akan mendapatkan password. Jadi ini belum password peserta, ya, ini password operator PT. Nah, password tersebut digunakan untuk login. Nah, setelah login nanti kira-kira tampilannya seperti ini, ya. Jadi halaman operator PT gitu. Nah, setelah halaman operator PT itu, jadi operator PT sudah bisa mendaftarkan peserta dari perguruan tingginya. Jadi setelah dilakukan seleksi internal dan sudah terpilih yang akan diikutkan seleksi di Puspresnas, ya, nasional, ini nanti operator akan mendaftarkan calon peserta Pilmapresnya di langkah di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti jenis Pilmapresnya yang sarjana ataukah diploma, dan memasukkan NIM, begitu. Nah, sistem kami ini sudah terlink dengan PDDikti. Jadi semua isian di bawah ini akan membaca dari PDDikti. Jadi tidak di-input, tapi sudah terlink dengan PDDikti, sehingga nanti apabila ada kesalahan dari sisi data PDDikti, nah itu harus dibetulkan terlebih dahulu, karena kami menggunakan data itu dengan memasukkan nomor NIM dan diklik cari, itu akan terisi sendiri, begitu. Kalau nanti ada perbedaan tanggal lahir, nah itu harus diajukan perubahan melalui perubahan data mahasiswa di, biasanya ada admin pelaporan di perguruan tingginya, itu di sini dicari, itu nanti akan terisi sendiri semua isian di sini, termasuk dengan umurnya nanti akan dihitung secara
otomatis angkatannya dan semester ke berapa nanti langsung muncul datanya. Nah, setelah didaftarkan, mahasiswa akan menerima password dan berikutnya sudah bisa mengikuti alur dari Pilmapres, seleksi-seleksi yang tadi sudah dijelaskan, yang halamannya nanti seperti ini. Mahasiswa yang login, dia mengupload fotonya, mengupload portofolionya, dan mengupload tahapan-tahapan lain yang tadi sudah dijelaskan dan bisa dibaca lagi di pedoman, termasuk biodata, emailnya, nomor HP, dan informasi-informasi lainnya di sini. Oke, setelah ini, setelah bisa login dan menerima password dan login dan bisa login lagi, maka sudah bisa mengikuti alur Pilmapres ini. Yang kalau sarjana ya mengikuti alur sarjana, yang diploma juga mengikuti diploma. Dan flow ini bisa dilihat di panduan yang sebelah kiri sarjana, yang di sebelah kanan diploma, di sama-sama di halaman 4 gitu. Begitu dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa mungkin diikutkan pada panel diskusi. Dari saya terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator Mas Alan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Fatoni mengenai demo penggunaan aplikasi Pilmapres. Semoga rekan-rekan semua dapat mendaftar dan menggunakan aplikasi